dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, amin. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Dengan gambus, dengan gendang. Dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang. Dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Haleluya. Setiap kita disayang Tuhan. Amin. Dan biarlah kita menjadikan Dia kekasih jiwa kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari datang dengan memberikan persembahan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Sebab Engkau mengasihi kami. Engkau memiliki kami Tuhan. Kami bersyukur. Buat kasih sayang-Mu yang begitu besar atas kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Mari kembali katakan, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, amin, amin. Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Mari sebagai doa kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Mari yang datang dengan mempersembahkan hidup kita. Mari sembah Dia. Ya Allah, ini hidup kami. Ya Allah, ini persembahan kami, Tuhan. Ya Allah, Ya Allah, haleluya, haleluya. Ini hidup kami, Tuhan, pakai sesuai rencanamu untuk kemuliaan-Mu, Yesus. Ya Allah, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami datang membawa persembahan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Memberikan apa yang kami bisa berikan lewat hidup kami. Pujian, penyembahan kami, hidup kami persembahkan seluruhnya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih biar Engkau berkenan menerima persembahan kami. Engkau berkenan menerima hidup kami Tuhan. Sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bersatu hati bersama-sama Tuhan. Mari saudara kita mau bersatu hati menaikkan syafaat kita bagi bangsa kita Indonesia. Bagi gereja kita. Kita berdoa, kita bersatu hati. Mari bersama-sama di tempat kita masing-masing kita mengangkat suara kita masing-masing. Kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Kami bawa bangsa kami Indonesia Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya hati-Mu ada bagi bangsa kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus biar hujan keselamatan, hujan pertobatan dicurahkan bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah Tuhan mulai dari pemimpin-pemimpin di bangsa ini, pejabat-pejabat tinggi di bangsa ini, semua aparat keamanan, semua pemerintah daerah, semua rakyat Indonesia, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu menjamah setiap mereka, melanda bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kami berdoa di dalam nama Yesus. Keselamatan terjadi atas bangsa kami, atas negara kami yang kami kasihi, yang kami cintai, Indonesia. Kami terlalu percaya Tuhan, kami percaya rancangan-Mu untuk bangsa kami sungguh luar biasa, sungguh rancangan damai sejahtera, rancangan yang terbaik bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Terus kerjakan apa yang Tuhan mau atas bangsa kami. Kami percaya Engkau pegang kendali penuh atas Indonesia, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa malam hari ini untuk gereja kami, Gereja Betani Kelapa Gading. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami tahu gereja ini ada semua karena Tuhan. Kami percaya sampai saat ini Tuhan, Engkau menyertai gereja kami. Engkau memberkati gereja kami Tuhan. Berdoa menyerahkan Bapak Gembala kami bersama keluarga dalam tangan kasih karunia-Mu. Terus berkati hamba-Mu dengan pengurapan. Terus berkati keluarga mereka dengan pengurapan. Tuhan pakai semakin luar biasa. Kami juga berdoa buat semua teman-teman pengerja yang terus setia melayani Engkau walaupun dalam kondisi hari-hari ini yang tidak baik. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati jerih lelah setiap hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu. Satu kerinduan kami Tuhan, tidak ada satupun umat-Mu yang undur, tidak ada satupun umat-Mu yang lemah imannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap umat Gereja Betani Kelapa Gading, Engkau dapati setia sampai akhir di hadapan-Mu. Kami semua Engkau dapati berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja kami Tuhan ke depan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk gereja kami. Kami hanya tetap percaya dan terus akan percaya. Tuhan, Engkau yang mengatur segala sesuatunya. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu. Karena kami punya Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang suka bagi Engkau, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dimanapun Engkau tempatkan gereja Betani Kelapa Gading, kami percaya itu tempat yang terbaik, dan di situ nama Tuhan pasti dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat FA yang ada Tuhan, kami bersyukur buat kelompok di mana kami boleh bersekutu bersama-sama, sekalipun hari-hari tidak banyak yang bergabung, tapi kami bersyukur, kami boleh saling mendoakan, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling belajar, bertumbuh bersama, dan kerinduan kami boleh memenangkan banyak jiwa lewat apa yang kami peroleh Tuhan melalui FA ini. Tuhan, perlengkapi kami lebih dan lebih lagi melalui FA ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Engkau memberkati setiap apa yang akan ditabur oleh hamba-Mu Tuhan, mengurapi semua itu boleh menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengar, dan Engkau mendapati kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu demi nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Eliezer. Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Ya, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita bersyukur ya, pada hari ini, di hari pertama kita ada di bulan Desember. Kita tahu bulan Desember adalah bulan yang bagi orang dulu-dulu ya, yang suka Natal itu, wah senang sekali ya, masuk di bulan Desember itu, waduh, sangat menyenangkan. Kenapa sangat menyenangkan? Karena ada banyak hal yang kita di Natal itu kita bisa dapatkan. Ya, saya teringat dulu waktu masih usia sekolah minggu. Kalau dulu bukan tunas ya, dibilang dulu itu madya, sekolah madya ya. Ya, di bulan-bulan seperti ini banyak sekali perlombaan pertandingan yang kita ikuti yang diadakan gereja. Dan pertandingan itu antara gereja, waktu saya masih ada di gereja Protestan itu ya ada berbagai macam pertandingan-pertandingan yang kita ikuti. Ya, ada buka Alkitab, baca Alkitab, terus ada juga paduan suara, ada cerdas cermat, dan masih banyak. Nah, di pertandingan itu setelah nanti diadakan Natal, kita akan mendapatkan namanya sebuah hadiah. Wah, senang sekali namanya. Dulu dapat hadiah itu senang. Ya, dan saya percaya pun juga kita semua kalau mendapatkan sebuah hadiah itu pasti senang semua ya. Ya, pasti senang lah. Enggak mungkin, enggak ada yang tidak senang untuk kalau mendapatkan
sebuah hadiah. Ya. Tapi kalau menjadi satu pertanyaan, kalau Tuhan misalnya bertanya kepada kita pada malam hari ini, apa hadiah apa yang kira-kira kita minta kepada Tuhan, khususnya di bulan ini, ya, di dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang mungkin Bapak Ibu kita semua yang kita inginkan, hadiah yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ya mungkin ada banyak yang berkata, Tuhan, ya karena mungkin keadaan pekerjaan yang kurang baik, ada yang mengatakan, Tuhan saya minta hadiah di Natal ini, saya mendapatkan hadiah pekerjaan saya lebih baik daripada bulan-bulan kemarin. Ya ada juga mungkin yang meminta, Tuhan biarlah di bulan ini sebagai hadiah Natal Tuhan berikan saya kesehatan yang lebih baik lagi untuk bisa memasuki tahun yang baru ke depan, yaitu tahun 2021. Mungkin juga ada yang minta Tuhan supaya keluarga saya dipulihkan lebih baik lagi di bulan-bulan yang kemarin. Dan banyak lagi hal yang mungkin kita minta sebagai hadiah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mengatakan menginginkan hal itu semuanya itu bukan suatu hal yang salah. Ya, itu wajar. Ya, wajar bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal hadiah yang kadang kita lupa, ya, yang sebenarnya harus kita miliki, yang harus kita minta kepada Tuhan dan harus kita bagaimana supaya itu harus kita terima di dalam kehidupan kita, yaitu hadiah yang kita minta, yang harus kita minta adalah juru selamat. Ya. Hadiah yaitu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam perayaan di dalam bulan Desember ini kita akan banyak merayakan akan kelahiran juru selamat. Ya, sebenarnya kado yang sebenarnya hadiah yang spesial, hadiah yang spesial yang kita minta kepada Tuhan, dan saya percaya kalau kita minta itu akan diberikan Tuhan, yaitu juru selamat. Karena penting untuk kita mendapatkan hal ini di dalam kehidupan kita. Karena ini akan yang menentukan kita ke depan bagaimana akan hidup kita. Baik di dunia ini maupun yang akan datang. Inilah hadiah yang spesial yang harus kita minta kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan membawa kita untuk belajar seperti tema saya yang saya sudah berikan kepada Bu Esther, yaitu special gift for God, ya, hadiah spesial dari Tuhan, ya. Jadi kita mendapatkan hadiah spesial dari Tuhan di bulan ini, yaitu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya mungkin ada sesuatu seperti saya katakan tadi di awal, mungkin kita minta sesuatu yang ya Tuhan pemulihan keluarga, keuangan dan lain sebagainya. Sekali lagi itu tidak salah, tetapi yang seperti saya katakan yang sebenarnya yang harus kita minta yang Tuhan akan berikan kepada kita yaitu juru selamat. Ya karena apa? Juru selamat ini yang betul-betul ya yang akan menentukan, bukan cuma kita tapi semua seluruh dunia yang akan menentukan kita hari ini sampai selama-lamanya. Itu yang menentukan hidup kita. Mungkin kalau hadiah-hadiah yang lain yang kita minta, ya mungkin cuma itu hari saja, mungkin umurnya berapa, tetapi tidak membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal. Tetapi kalau kita memiliki juru selamat, percayalah, bukan cuma hari ini waktu kita menerimanya, tetapi sampai selama-lamanya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal itu. Itulah pentingnya kita mendapatkan, meminta, biarlah kita menerima ya hadiah spesial dari Tuhan, yaitu juru selamat. Nah, untuk menentukan bahwa hadiah itu mengukur bahwa hadiah itu berharga atau spesial atau terbaik, ya kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, siapa yang memberi? Ya. Yang pertama, siapa yang memberi hadiah itu? Yang kedua, mengapa itu diberikan kepada kita?
Dan yang ketiga, berapa besar pengorbanan waktu menyediakan hadiah itu kepada kita. Dan yang terakhir, apakah hadiah itu berguna atau tidak? Apakah hadiah itu kita butuhkan atau tidak? Jadi 4 ukuran ini yang bisa kita pakai untuk mengukur, ya, untuk mengukur hadiah itu betul-betul spesial, hadiah itu betul-betul berharga, hadiah itu betul-betul terbaik di dalam untuk kita. 4 hal ini kita akan pakai. Siapa yang memberi hadiah itu? Ya, Tuhan sudah memberikan kita yaitu hadiah, yaitu juru selamat. Kita akan belajar, nah, yang seperti saya katakan, supaya kita betul tidak juru selamat itu ya berharga buat kita. Kita mengukur, ya, kita akan mengukur dengan 4 hal yang saya sampaikan. Siapa yang memberi, mengapa diberi, seberapa besar pengorbanannya, dan apakah kita butuhkan atau tidak. Yang pertama, ya, siapa yang memberi? Yang memberi hadiah juru selamat kepada saudara dan saya adalah Tuhan sendiri. Dia memberi kita. Hanya Tuhan sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 bahwa Allah mengutus anaknya sendiri untuk saudara dan saya supaya saudara mendapatkan hidup. Jadi kita sadari bahwa juru selamat itu diberikan oleh Allah sendiri kepada saudara dan saya. Makanya hadiah ini sangat spesial buat kita. Hadiah ini sangat berharga buat kita. Hadiah ini sangat, kalau saya katakan, sangat sempurna buat kita. Kenapa? Allah sendiri yang memberikan. Saya percaya kalau misalnya di dunia ini kita mendapatkan suatu hadiah. Hadiah yang bagi saudara dan saya misalnya di dunia ini saja. Hadiah yang saudara anggap itu paling spesial kira-kira waktu diberikan siapa? Saya percaya waktu diberikan orang yang paling terhormat di bangsa ini. Orang yang paling mempunyai kekuasaan di bangsa ini. Ya salah satunya adalah presiden. Saudara dan saya mendapatkan sesuatu penghargaan, sesuatu hadiah dari presiden, saya percaya itu sangat berharga. Karena apa? Diberikan dengan siapa yang memberi? Yaitu pemimpin negara, pemimpin nomor 1 di bangsa kita. Begitupun Allah, bukan cuma pemimpin nomor 1 di bangsa ini, tetapi pemimpin, ya, penguasa alam semesta ini, memberikan hadiah itu, memberikan juru selamat. Makanya saya katakan bahwa karena siapa yang memberi, kalau Allah yang memberi berarti itu sangat spesial buat saudara dan saya. Itu sangat berharga, itu sangat terbaik, dan itu sangat sempurna karena Tuhan yang memberikan. Yang kedua, kita akan mengukur, ya, kenapa juru selamat itu sangat berharga. Ya, karena apa? Itu diberikan. Kenapa juru selamat itu diberikan? Mungkin kalau kita seandainya kita bisa diskusi, ya, kenapa? Mungkin banyak pertanyaan. Tetapi saya mau sampaikan pada malam hari ini, itu diberikan karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Karena Dia sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita, sangat peduli kepada kita, sangat sayang kepada kita. Ya, sehingga Dia mau memberikan hadiah ini. Yang seperti saya katakan, hadiah ini bukan sekedar hadiah, tapi hadiah ini yang menentukan hari ini kita sampai selama-lamanya. Karena Dia tahu Dia sangat mengasihi kita dan Dia memberikan itu kepada kita. Dan yang ketiga yang menjadi ukurannya adalah seberapa besar pengorbanannya. Ya, kita tahu juru selamat diberikan kepada kita. Itu butuh pengorbanan. Alkitab mengatakan bahwa ini adalah anak satu-satunya, anak tunggal Allah. Dia mau berikan untuk kita. Ya. Itu yang perlu kita ketahui, perlu kita catat. Ada pengorbanan. Anak satu-satunya harus dia berikan untuk saudara dan saya. Memberikan hadiah kepada kita. Kalau kita mungkin orang yang benar, oke lah. Tetapi ya, sewaktu kita sudah jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita semua ini adalah orang yang berdosa. Dia mau memberikan, Dia mau mengorbankan anaknya untuk memberikan kita supaya kita yang seharusnya mendapatkan penghukuman, ya, tidak mendapatkan penghukuman,
Tetapi sebaliknya Yesus yang tidak, juru selamat yang tidak mendapatkan penghukuman, yang harusnya mendapatkan mungkin sukacita, damai sejahtera, tetapi dia harus mendapat hukuman. Ada pengorbanan. Ya, waktu Tuhan Yesus memberikan hadiah spesial, yaitu juru selamat kepada kita. Dan yang terakhir untuk kita mengukurnya adalah apakah ini sangat kita butuhkan atau tidak. Kita semua membutuhkan juru selamat. Tidak ada satupun yang tidak membutuhkan. Semua membutuhkan juru selamat. Kita tahu bahwa karena dosa, ya, kita semua harusnya binasa. Tetapi dengan adanya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita diselamatkan. Kita butuh juru selamat. Ya, sebuah hadiah yang sangat dianggap sangat berharga, sangat spesial, ya, diberikan kepada seseorang yang sangat, ya, membutuhkan. Kita sangat membutuhkan hal itu. Sehingga Tuhan mau memberikan itu juru selamat kepada kita. Dia tahu kita sangat membutuhkan. Tidak ada lain. Ya, tidak ada. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, berusaha dengan pakai korban hewan dan lain sebagainya, tidak bisa. Ya, hanya Yesus yang bisa. Semuanya yang menebus dosa-dosa kita. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Ya. Jadi pada malam hari ini, ya, Tuhan memberikan kepada kita kado yang spesial, yaitu juru selamat. Ya, mari kita akan belajar, ya. Kita sudah mengukur, kenapa saya sudah membawa kita semua bahwa kenapa kok Yesus itu sangat spesial, sangat berharga, karena ya kita lihat dengan ukuran yang saya katakan ada 4 itu, siapa yang memberi, mengapa itu diberikan, berapa besar pengorbanan di dalam pemberian itu, di dalam menyediakan pemberian itu, dan apakah hadiah itu dibutuhkan atau tidak. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengapa Yesus, ya, dikatakan hadiah yang terindah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa Yesus dikatakan sebagai hadiah yang spesial? Kenapa Yesus sebagai juru selamat dikatakan hadiah yang terindah, terbesar, dan yang sempurna di dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena Yesus dikatakan anugerah terindah, atau dikatakan, ya, hadiah terbesar atau hadiah yang terindah dalam kehidupan kita, karena Yesus sendiri yang menebus dosa kita. Karena apa? Yesus sendiri, pribadinya sendiri. Karena dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya, bukan pakai barang-barang yang lain. Hartanya bukan, tapi dirinya sendiri. Dia pakai untuk menebus kita. Dengan darahnya yang mahal. Itu yang perlu kita ingat. Dia dikatakan adalah hadiah terindah. Karena apa? Bukan dia menebus kita, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan permata dan lain sebagainya, tetapi dia menebus kita dengan dirinya sendiri, dengan darahnya yang mahal untuk saudara dan saya. Itu yang perlu kita ingat. Ya, dia dikatakan hadiah terindah, anugerah terindah, ya, apalagi hadiah yang sempurna, terbesar. Karena apa? Dia mau mengorbankan dirinya. Saudara bisa baca di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Ya. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, dia mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Coba mungkin bisa dibantu oleh Pak Didi, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Di situ katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia menyerahkan nyawanya untuk kita, ya, untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Dia memberikan nyawanya sendiri. Dia memberikan hidupnya sendiri kepada saudara dan saya. Tidak dengan harta benda, bukan, saudara, tetapi dirinya sendiri. Yang kedua, ya. Yang kedua, Yesus, sampai saya lupa ya tadi, saya lupa.
bahwa kita belum baca satu ayat untuk menjadi dasar kita sebagai ayat sebagai ayat untuk kita menuntun kita bahwa Yesus itu sebagai hadiah terindah di dalam kehidupan kita, karena tema saya adalah special gift for God, hadiah yang terindah dari Tuhan. Kita ayat ini yang saya bacakan sudah sering kita dengar dan sudah kita hafal semua di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini dasarnya kita bahwa hadiah, Tuhan memberikan hadiah yang spesial kepada kita. Dia karena begitu kasihnya kepada kita, kan dunia ini dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, kita lanjut yang tadi ya. Yang kedua, bahwa kenapa Yesus dikatakan sebagai anugerah terbesar, sebagai hadiah yang spesial di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi karena Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Yang kedua, Yesus dikatakan anugerah terbesar, anugerah terindah, adalah hadiah yang spesial, hadiah yang terindah, karena Yesus adalah hidup yang kekal itu. Karena Yesus adalah hidup yang kekal itu. Ya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang tidak mengenal Yesus dengan benar, orang yang tidak mengasihi Yesus, mencintai Yesus, dia tidak akan memiliki hidup yang kekal. Ya. Oleh sebab itu, ya dia dikatakan karena dia sendiri adalah hidup yang kekal itu. Di dalam Kisah Rasul 4:12 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan di bawah kolong langit ini dari namanya kita memperoleh kehidupan yang kekal, yang kita diselamatkan, tidak ada. Hanya di dalam Yesus. Jadi dia dikatakan sebagai hadiah yang terindah, hadiah yang spesial, anugerah terbesar. Karena apa? Karena dia adalah hidup yang kekal itu. Ya, kita mendapatkan kehidupan yang kekal dari dia. Dan yang ketiga, Yesus dikatakan anugerah terindah karena tanpa hadiah itu, tanpa Yesus, kita akan binasa. Ya. Jadi dia dikatakan hadiah yang terindah, spesial, karena tanpa hadiah itu, tanpa Yesus itu, tanpa juru selamat itu, kita semua binasa. Dan akhirnya kita mendapat penghukuman. Ya. Ini yang perlu kita pegang terus. Di masa di Natal ini, jangan kita cuma berpikir bahwa di Natal nanti di Desember, sukacita, oke, kita sukacita menyambut, tetapi perlu kita ingat di balik semuanya itu ada anugerah, ada juru selamat yang Tuhan berikan dengan tujuan supaya kita semuanya bisa memperoleh hidup yang kekal dan tidak mendapatkan yang namanya penghukuman. Itu yang kita perlu pelajari, ketahui bahwa Yesus adalah hadiah yang terindah, juru selamat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dia yang menebus dosa kita, dia menebus lewat dirinya, darahnya sendiri, dan dia adalah hidup yang kekal itu. Dan di dalam dia, kita tidak mendapatkan penghukuman yang kekal. Nah, dari ayat yang kita sudah baca pada malam hari ini, kita dari ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16, saya akan membawa kita mengapa Allah. Kita harus mengetahui, dan ini memang dari awal sampai akhir ini saya akan terus mungkin berulang-ulang saya akan menyampaikan tentang hidup kekal, keselamatan, juru selamat, karena kita mendapatkan keselamatan itu hanya di dalam Yesus saja, tidak ada yang lain, saudara. Jadi dari ayat kita Yohanes 3 ayat 16 ini kita akan belajar ada 4 hal mengapa Allah mau memberikan hadiah spesial itu kepada kita. Padahal kita ini orang berdosa. Padahal kita ini orang yang seperti saya katakan dari tadi sebenarnya tidak layak. Kalau bisa dibilang harus menerima penghukuman. Tetapi dikatakan di dalam kitab Roma pasalnya yang ke berapa itu 8 kalau tidak salah yang ayatnya yang ke-32 kalau tidak salah, bahwa dia tidak menyayangkan anaknya
dia mau memberikan anaknya untuk saudara dan saya, dia tidak menyayangkan semuanya itu, apalagi ya itu saja dia mau berikan, apalagi yang lain pasti dia akan memberikan. Jadi kita akan belajar pada malam hari ini. Nah, ya di sini ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar mengapa Allah mau memberikan hadiah spesial itu kepada kita. Kenapa dia mau? Kenapa dia mau menyerahkan anaknya untuk kita? Kenapa? Ini yang harus kita juga ketahui dari ayat yang Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini, karena kita sering baca, saya percaya kita sudah mungkin mengetahui, tetapi ya kita akan belajar bersama-sama kembali pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita lihat di dalam di ayatnya yang ke-16a, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah mengasihi kita karena Allah mau memberikan Yesus kepada kita karena Allah sangat mengasihi dunia ini. Ya. Kita tahu bahwa dunia ini ya diisi oleh kita manusia. Artinya kalau Tuhan mengasihi dunia ini, dia pun juga mengasihi kita. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi hal pertama kenapa Tuhan mau memberikan hadiah Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi dunia ini supaya saudara dan saya bisa terus ada di dalam dunia ini. Ya, jadi itu yang pertama. Karena Tuhan sangat mengasihi akan dunia ini. Artinya dia sangat mengasihi saudara dan saya. Yang kedua adalah kita lihat sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Ya. Jadi yang kedua, yang pertama dari tadi adalah bahwa karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dan yang kedua di sini adalah karena supaya saudara dan saya itu percaya. Supaya saudara dan saya percaya kepada Yesus. Jadi dia mengaruniakan, dia memberikan hadiah kepada kita pada malam hari ini. Kenapa? Supaya saudara dan saya percaya kepadanya. Tidak percaya kepada hal-hal yang lain. Tidak percaya kepada yang lain. Karena apa? Ya kita sudah banyak membaca bahwa hanya percaya kepada Yesus kita mendapatkan keselamatan. Ya tidak ada lagi keselamatan di luar daripada Yesus. Hanya di dalam Yesus saja kita mendapatkan keselamatan. Yohanes 3 ayatnya ke-36 dikatakan supaya kita tidak menerima murka Allah. Ya, jadi Tuhan memberikan juru selamat yaitu Yesus kepada kita supaya kita percaya kepadanya sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mendapat murka Allah. Ya. Di situ dikatakan Yohanes 3 ayat 36, melainkan ya tidak mendapatkan murka Allah, murka Allah. Kita mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan murka Allah. Kita juga akan dibangkitkan pada waktu akhir zaman, saudara. Jadi kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Selain kita tidak mendapatkan murka Allah, kita pun juga waktu di akhir zaman, pada kebangkitan, pada akhir zaman, kita akan mendapatkan namanya kebangkitan itu. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-40, di situ dikatakan bahwa dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara dan saya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, jadi Tuhan memberikan juru selamat sekali lagi, yaitu Yesus, supaya kita percaya kepadanya. Ya, kita tahu waktu kita percaya kita mendapatkan hidup kekal, tapi bukan cuma itu, kita juga tidak menerima murka Allah dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman.
Itu yang perlu kita pahami. Dan yang ketiga, supaya kita tidak binasa. Dikatakan di situ, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, yang pertama karena dia begitu mengasihi kita, mengasihi dunia ini. Yang kedua supaya kita percaya kepadanya. Dan yang ketiga supaya saudara dan saya tidak binasa. Artinya apa? Supaya saudara dan saya tidak terpisah lagi, tidak terpisah dengan Allah. Ya. Orang yang binasa adalah orang yang terpisah dari Allah. Tetapi waktu saudara dan saya percaya, waktu saudara saya menerima ya hadiah spesial dari Tuhan, yaitu juru selamat, saudara dan saya tidak akan binasa. Tetapi saudara dan saya akan terus ada dalam hubungan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ada hubungan, hubungan itu kembali kepada Tuhan. Waktu dosa ya memenuhi kehidupan manusia, waktu itu hubungan manusia dengan Allah terputus. Tetapi karena juru selamat datang, hubungan itu dikembalikan. Sehingga saudara dan saya tidak binasa, tetapi saudara dan saya dikembalikan menjadi ya orang yang bisa menjalin hubungan yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Yang ketiga dan yang keempat adalah supaya saudara dan saya mendapatkan hidup yang kekal. Inilah yang menjadi puncak dari semuanya. Kita mendapatkan hidup yang kekal lewat hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, tapi yang menjadi pertanyaan buat kita pada malam hari ini adalah, maukah kita menerima juru selamat itu di dalam hidup kita? Maukah kita menerima dengan sungguh-sungguh pemberian yang spesial itu daripada Tuhan dan menyimpannya, menjaganya, merawatnya, memeliharanya di dalam kehidupan kita? Karena tidak semua ya orang mau menjaga akan hadiah yang Tuhan berikan. Tuhan mengasihi, Alkitab mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan cuma satu orang. Tuhan mengasihi. Juru selamat dipersiapkan, diberikan kepada semua orang. Tergantung orang itu mau menerimanya atau tidak. Atau mau menolaknya. Itu hak pribadi kita. Itu kehendak bebas kita. Makanya Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita, kerjakanlah keselamatan yang Tuhan sudah beri. Ya, dengan terus hidup takut akan Tuhan. Ya, mari kalau hari ini kita mengimani bahwa Yesus itu hadiah yang spesial dari Tuhan, yaitu juru selamat. Biarlah pada malam hari ini dia lahir ya. Dia lahir untuk saudara dan saya. Tapi tidak berhenti sampai di lahir. Dia juga mau mati untuk saudara dan saya. Tidak sampai harus dimati. Dia juga bangkit untuk saudara dan saya. Dan dia naik ke surga untuk saudara juga dan saya. Dan dia akan datang untuk kedua kalinya untuk saudara dan saya. Yang orang-orang yang mau terus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mari, kalau hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa hadiah yang terindah yang Tuhan berikan yaitu Juru Selamat. Ya, karena di dalamnya ada keselamatan tidak buat kita. Biarlah kita terus menjaga hal itu. Yang memelihara itu, ya bahasa saya selalu, sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Jangan pernah tukar segala sesuatu yang mungkin menjadi kebutuhan kita, yang menjadi keinginan kita. Mungkin kita kepingin sekali punya pekerjaan, ya punya sekali pingin, tapi harus didapatkan dengan menjual Yesus. Hari ini kita ingatkan, jangan jual Juru Selamat. Karena dari dialah kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Ya, jadi ini saja yang saya bisa berikan, bahwa di bulan ini Tuhan mengingatkan kita bahwa dia memberikan Juru Selamat sebagai hadiah yang terindah lewat kelahirannya, ya, yang kita akan rayakan bersama-sama. Kelahiran Yesus bukan berbicara tentang wah senang-senang poya-poya, tidak. Tetapi kelahiran Yesus berbicara tentang datangnya Juru Selamat di dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman-Mu yang singkat ini ya Bapa, mengingatkan kembali bahwa Engkau lahir di dunia ini untuk menjadi juru selamat kami, untuk menebus kami sebagai orang yang berdosa. Dan biarlah Engkau sebagai juru selamat kami terima dengan iman dan kami terus mempercayai dan tidak akan meninggalkan akan Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan buat kado yang terindah yang Tuhan berikan di bulan ini, memberikan kami Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kami, dan biarlah itu menjadi sesuatu yang spesial dalam hidup kami, dan kami akan menjaganya sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa, mampukan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ingin kembalikan dengan Bu Esther. Bahwa kado terindah dalam hidup kami adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati anggota FA semuanya Tuhan, dan biarlah sekiranya Tuhan, jemaat Betani boleh bersama-sama juga hadir di dalam FA setiap hari Selasa ini bersama dengan kami Tuhan. Berkati gembala kami Tuhan, berkati semuanya Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Berkati juga keluarga di tempat kami berada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan akhiri ibadah FA ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Didi. Terima kasih Kak Li. Terima kasih Kak Esther. Terima kasih semuanya. Terima kasih Semuanya. Terima kasih Kak Yosua. Terima kasih. Lu kamu gereja, Jo. Bye-bye.